lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Nah, pada kali ini mari kita pelajari tentang sistem pernapasan manusia bagian 2, yaitu mekanisme pernapasan. Nah, pada pembelajaran yang telah lalu, kalian sudah mempelajari bahwa bernapas itu melalui 2 peristiwa, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan 1. Dapat membedakan proses mekanisme inspirasi dengan ekspirasi. 2. Dapat membedakan proses mekanisme pernapasan dada dengan pernapasan perut. 3. Dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Ini kita bahas yang pertama, yaitu mekanisme pernapasan. Pada saat proses respirasi atau pernapasan berlangsung, maka akan terjadi 2 mekanisme, yaitu inspirasi atau inhalasi, yaitu menghirup udara, ekspirasi atau ekshalasi, yaitu menghembuskan udara. Nah, dalam mekanisme pernapasan memerlukan kerjasama antar otot tulang rusuk, diafragma, otot dada, dan otot perut. Nah, nanti kalian akan pelajari lebih lanjut. Ini ada saat inspirasi, itu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Nah, ada otot diafragma berkontraksi. Ya, nanti rongga dada membesar, paru-paru membesar, ya, sehingga udara masuk. Nah, saat ekspirasi itu otot antar tulang rusuk berrelaksasi, ya, atau otot diafragma berrelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil sehingga udara keluar. Nah, mekanisme pernapasan itu ada 2, anak. Ada 2 macam, yaitu pernapasan dada, ada pernapasan perut. Nah, kita perhatikan pada proses pernapasan dada. Saat inspirasi, ya, ini tulang rusuk terangkat karena kontraksinya otot antar tulang rusuk. Ya, sehingga volume rongga dada membesar, ya, maka udara masuk. Ya. Bagaimana dengan saat ekspirasi? Pada saat ekspirasi itu tulang rusuk turun, ya, dikarenakan otot antar tulang rusuk itu berrelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil, ya, lalu udara keluar. Nah, di sini proses pernapasan dada itu akibat dari kontraksi dan relaksasinya otot antar tulang rusuk dan tulang dada. Bagaimana dengan proses pernapasan perut? Kalian perhatikan ini. Proses pernapasan perut ini saat inspirasi, kamu perhatikan otot diafragma
berkontraksi sehingga diafragma mendatar, volume rongga dada itu membesar. Nah, sehingga udara masuk. Pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi. Diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, nah sehingga udara keluar. Nah, di sini dalam proses pernapasan perut, kamu perhatikan disebabkan karena kontraksi dan relaksasinya diafragma dan otot perut. Nah, berikutnya kapasitas paru-paru atau volume paru-paru. Ada volume tidal. Volume tidal itu volume yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Yang kedua, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi itu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Yang berikutnya ada volume residu. Volume residu itu volume yang masih tersisa dalam paru-paru meskipun melakukan ekspirasi maksimal. Berikutnya masih kapasitas paru-paru. Itu ada istilah kapasitas vital paru-paru. Ya, kapasitas vital paru-paru itu berjumlah 3.500 ml. Berasal dari jumlah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Yang terakhir, kapasitas total paru-paru. Berapa kapasitas totalnya paru-paru kita? Ya, ada 4.500 ml. Ya, berasal dari jumlah kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Berikutnya anak-anak, faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan ada 5. Yang pertama, usia. Usia di sini semakin bertambah umur ya seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki itu banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi, sehingga frekuensi pernapasannya lebih tinggi laki-laki. Yang ketiga itu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. 4. Posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Ya, jadi posisi berdiri itu biasanya frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi duduk atau berbaring. Yang kelima itu jenis aktivitas atau kegiatan. Orang yang melakukan aktivitas banyak itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Itu anak-anak untuk frekuensi pernapasan. Saya kira untuk pembelajaran kali ini cukup. Kalian bisa mempelajari latihan-latihan soalnya. Sekian anak-anak. Semoga kalian dapat memahami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.